Sobat Sanyus, bertemu lagi di podcast Sanyus Matekat. Nah, kenalin dulu ya, nama saya Esther Yuniarti dari kelas 7A. Hari ini saya mempunyai kayak dua narasumber yang akan saya tanya-tanya nih. Kita kenalan dulu yuk. Halo, namanya siapa? Halo, nama aku Coki. Halo, nama aku Tio. Kalau boleh tahu kan dari kelas mana sih? Kok aku dari kelas 7A. Aku juga dari kelas 7A. Oke, mereka kan udah kenalan nih. Sekarang kita bakal masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, tema untuk podcast hari ini adalah asik tanpa mengusik. Nah, menurut kalian asik tanpa mengusik itu apa sih? Kalau menurut aku, mungkin asik tanpa mengusik itu seperti mungkin kita tidak mungkin pas kita lagi makan nih, orang lagi makan. Nah, kita tuh nggak usah mengusik dia gitu supaya kita tuh jadi asik, mungkin seperti itu kali ya. Jadi kita menghargai orang tersebut untuk makan gitu, tenang, nggak usah kita usik-usik lah buat asik gitu. Kalau menurut aku sih kita kayak ikut campur dengan masalah orang lain. Misalkan orang lain itu lagi agama, ya kita hormati aja, nggak usah ikut-ikutan. Oke, nah mereka kan udah jawab nih ya, asik tanpa mengusik. Nah, biasanya asik tanpa mengusik ini dikait-kaitkan dengan bullying. Nah, menurut kalian tuh bullying itu apa sih? Menurut aku tuh bullying itu tuh suatu perbuatan terhadap orang yang mungkin mempunyai kekurangan daripada kita sih. Menurut aku bully itu mengejek seseorang secara fisik maupun verbal. Oke. Nah, menurut kalian nih, bullying tuh biasanya kalian lihat tuh di mana sih? Di sekolah. Ya sekolah sih tentangnya. Alasannya? Mungkin kebanyakan kita menghabiskan waktu di sekolah terus mengetahui orang-orang baru, karakter orang-orang yang baru. Jadi kayak kita tuh belum kenal orang-orang dan tiba-tiba orang tersebut bisa jadi membuli kita kayak gitu sih. Ya begitu, kalau saya juga sama seperti itu. Kalian pernah gak sih kayak dibully gitu dengan verbal atau jenis lainnya? Kalau bully kayaknya enggak, paling main-main biasa kali ya, paling kayak verbal gitu yang kayak ngejek-ngejek gitu paling. Kalau aku sih pernahnya di cyberbullying ya, misalkan aku tuh postingan tugas terus dikatain kurang bagus, itu kan kritikan tapi dikatainnya jelek gitu atau apa. Nah itu saya pernah kayak gitu. Jadi kalau Tio itu kayak di sosmed gitu ya? Iya. Nah, menurut kalian dampak bagi pelaku sama dampak bagi si korbannya ini apa sih yang sering terjadi gitu loh? Kalau pelaku kayaknya kalau dampak ya kayaknya nggak ada. Mungkin kalau misalnya ketahuan, mungkin dampaknya akan kena sanksi. Mungkin kalau dalam sekolah kayak di kena skor atau segala macam. Mungkin kalau korban sih pasti kebanyakannya sih jadi mentalnya down, terus jadi takut dengan orang-orang, takut bersosialisasi sih. Kalau menurut aku dampak bagi korban bullying itu ya depresi, mentalnya terganggu, dan susah, takut untuk bersosialisasi. Sedangkan untuk para pembulinya, mereka akan merasa lebih hebat dan maka malah menjadi membuli orang terus. Oke, nah menurut kalian dampak bagi, pasti kan ada yang nonton nih ya kalau untuk dibullying gitu. Nah, menurut kalian dampak bagi yang nonton ini apa sih? Tergantung sih, mungkin kayaknya kurang kena dampaknya. Paling dampak ringannya sih mungkin dikenai kayak ditegur gitu sih. Aku kayak ditegur sama guru-gurunya atau sama yang lain pokoknya. Kalau menurut aku ada dua kemungkinan sih. Yang pertama itu malah ikut membuli, jadi ikut-ikutan membuli orang juga. Yang kedua aku takut untuk takut pada pembulinya gitu yang nonton. Oke, nah menurut kalian gurunya kan pasti juga ada dapat peran gitu kan? Peran guru dalam bullying ini apa sih? Peran guru sih sebagai penopang ya, jadi kayak penengah gitu supaya pembuli ini tidak terjadi lagi, terus untuk mencegah supaya nggak terulang lagi sih, penting banget sih. Sama sih seperti Coki, penengahnya untuk korbannya dan pembulinya gitu. Oke, menurut kalian solusi biar gak terjadi
bullying ini lagi di sekolah Indonesia itu apa sih? Mungkin kalau saran dari aku ya, kita jadi apa ya? Mungkin kita mempunyai kekurangan, tapi jangan buat kekurangan kita tuh jadi kayak penghambat kita gitu buat bersosialisasi. Kayak tetap aja lah main dengan orang-orang, terus jangan yang kayak takut bergaul. Jadi supaya kita juga pun gak dibully gitu. Kalau menurut aku sih sekolah wajib melaksanakan apa ya, kayak acara no bullying gitu biar anak-anaknya tidak membuli dan mengetahui kalau bully itu tidak baik. Oke, jadi kesimpulan dari podcast hari ini tuh kita nggak boleh bully orang ya guys ya, karena bullying ini bisa buat korbannya ini jadi depresi gitu loh, terus pelakunya juga bisa dampak buruk. Oke, menurut kalian kalau kesimpulan dari podcast hari ini apa? Kalau kesimpulannya sih kita nggak usah mengusik orang lah ya. Mungkin kalau kita mau jadi asik gak usah musik-musik gitulah. Mungkin tetap bermain aja, kan ada cara lain gak tanpa musik supaya asik kan. Kalau menurut aku itu asik itu bisa tanpa mengusik orang lain. Jadi kita bisa asik sendiri tanpa harus mengikuti masalah orang lain atau mengikuti ya. Oke, makasih ya Coki sama Tio udah mau jawab pertanyaan dari podcast hari ini. Ya. Oke teman-teman, makasih juga udah nonton podcast Anyos Motekars. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Dadah.